Siapa mereka yang saya sebut oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan, yang membackingi praktek perdagangan orang ini? Satu, ada oknum TNI. Dua, ada oknum Polri. Tiga, ada oknum kementerian lembaga yang terlibat di dalamnya. Dan empat, oknum-oknum di BP2MI, badan dan lembaga yang saya pimpin. Jadi saya ingin menunjukkan sikap yang fairness. Saya tidak bisa hanya menunjuk dengan telunjuk bahwa ada oknum brengsek di tempat lain, kemudian saya melindungi oknum-oknum yang ada di lembaga saya. Tentu oknum yang ada di lembaga saya menjadi urusan dan tugas saya untuk melakukan pendisiplinan. Satu sudah kita pecat. Satu orang kita tidak berikan kesempatan promosi jabatan. 3 yang ditangkap di Suta, ancam pemecatan. 30 orang yang kemarin bekerja di Suta dibersihkan untuk tidak lagi bekerja di Suta, diganti dengan teman-teman dari tim yang lainnya. Tapi tentunya kita berharap bahwa kalau kita bisa tegas, yang lain juga kita tunggu. Toh kejahatannya adalah kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang sistemik, ya, dan melibatkan banyak orang. Hebat enggak tuh orang BP2MI? Satu kali hanya terlibat 280 juta masuk uang ke rekeningnya. Keren, luar biasa. Ya. Hebat enggak tuh penangkapan di Serang? Ini live Bapak Ibu sekalian, karena kita biasa live. Penangkapan di Serang 3 orang. Masih ada oknum BP2MI di Serang yang mengumpulkan uang dari beberapa orang. Mengumpulkan uang. Yang uang itu rencananya untuk membebaskan 3 orang yang ditangkap itu. Hebat. Jadi berani. Karena memang kejahatan yang sangat sistematis. Jadi 3 orang yang ditangkap, yang masih ada di Serang, ya, mencoba mengumpulkan uang dari teman-temannya. Hanya untuk apa? Hanya untuk membebaskan orang yang sedang ditahan. Supaya mungkin kalau dia bebas, ini tidak merembet ke yang lainnya. Teorinya nggak terlalu mutakhir, kan? Tapi bagaimana kita menemukan informasi itu yang mutakhir, Pak. Pak Ginting, belum tentu ilmu intelijen kita saya kalah dari Pak Ginting. Rekamannya saya sudah perdengarkan ke inspektorat, ya. Nanti Pak Irjen juga akan saya bantu untuk saya perdengarkan. Caranya mudah, ya. Kalau Anda ingin membongkar sebuah kejahatan, cari orang yang bermasalah dengan mantan pacarnya, mantan istrinya, ambil. Ajak bicara apa yang Anda ketahui tentang mantan Anda. Dia udah sakit hati karena diputusin. Dia udah sakit hati karena dicerai. Ya pasti dia bongkar, lengkap semua rekamannya. Termasuk mengumpulkan uang, ya, untuk membebaskan teman-teman yang ditangkap di Serang. Aksi-aksi penggerebekan di berbagai tempat penampungan tanpa ada anggaran sama sekali. Termasuk di tahun ini kita menangkap salah satu calo yang bernama Nurbaiti, yang sangat familiar di Jawa Barat. Kita tangkap di Cirebon. Nurbaiti inilah dalam proses BAP dalam 2 bulan memberangkatkan 500 orang dalam 2 bulan. Jadi ternyata calo itu nggak perlu orang pinter, nggak perlu gelar akademiknya panjang, yang penting fasih untuk membujuk orang. Dan ketika dimintai keterangan, Nurbaiti menyampaikan bahwa dalam 2 bulan 500 orang dan 1 orang dia mendapatkan keuntungan 10 juta, artinya seorang calo, bukan bandar, dalam 2 bulan bisa mendapatkan uang sebesar 5 miliar. Calo itu bergentangan dimanapun, Pak Irjen. Kalau seorang calo bisa mendapatkan 10 juta dari 1 orang yang diberangkatkan secara tidak resmi, maka pertanyaan kita, berapa yang mewakili institusi kelembagaan di negara ini, mereka yang menjadi backing, yang disebut, yang memiliki atributif kekuasaan, yang menikmati aliran uang-uang haram itu? Maka ini adalah bisnis besar yang godaan setan terkutuknya. Jika kita tidak punya iman yang kuat, kita satu saat akan menjadi bagian dari kejahatan penempatan ilegal itu sendiri. Saya titipkan borgol ini, yang untuk satu saat borgol ini bisa dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang, termasuk oknum-oknum BP2MI. Jadi kalau ada oknum BP2MI ditangkap, jika ada oknum BP2MI dipecat, ya memang kita sudah sejak awal memiliki komitmen itu. Nggak perlu heran, nggak perlu aneh. Saya katakan, saya berani kehilangan 5, 10, 100 orang BP2MI. Ya, untuk saya pecat jika mereka terlibat kejahatan penempatan ilegal, karena saya ingin menyelamatkan ribuan orang baik yang ada di kantor BP2MI. Jadi orang baik itu masih banyak. Orang baik itu pasti lebih banyak daripada oknum brengsek dan mereka yang terlibat dalam kejahatan penempatan ilegal. Di satu sisi saya bangga karena ini kesempatan saya untuk bicara berhadapan langsung dengan presiden, pengambil keputusan tertinggi, top leader di negara ini. Tapi di sisi lain saya sedih. 3 tahun perjuangan ini kita lakukan, peperangan ini, tapi seolah-olah tidak ada satupun pihak yang merasa bahwa ini masalah serius yang harus segera dituntaskan oleh negara ini. Tapi saya manfaatkan betul pertemuan itu. Poin penting yang saya sampaikan kepada Presiden adalah, izin Bapak Presiden, kenapa sindikat penempatan ilegal ini tidak bisa disentuh oleh hukum? Karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini.
Saya agak kecewa karena tahun 2020 itu adalah tahun gencar-gencarnya penggerebegan, penangkapan. Dari 48 kali, 28 kali saya memimpin langsung. Ya. Nah, waktu itu saya sampaikan ke Pak Dayan, ayo dong Pak Dayan, masa di zaman saya nih, 2020, sebelum diperkuat oleh teman-teman kepolisian, penangkapan penggerebekan itu sering. Nah, saya berharap dengan diperkuat oleh Satgas, diperkuat oleh unsur-unsur kepolisian, justru tambah volumenya. Pak, gitu kan, satset, tangkap, gerebek. Pak, Ibu, kita diam sekarang seperti ini, jangan-jangan ada penerbangan nih. Dan saya sudah mendapatkan informasi Batam kembali bergerak mendekatkan ke Singapura, sekarang Suta sedikit bergeser ke Kertajati. Ada apa? Ya, mungkin ya lagi melempem lagi. Ya. Jadi perjuangannya tidak mudah dan berdarah-darah karena memang problem yang paling sulit adalah internal. Kalau eksternal kan kita udah tahu nih, ya, ini penjahat. Tapi yang bahaya itu kan kalau ya pura-pura baik, iya, siap kepadaan, tapi lelet juga gitu. Nggak ngeh juga bahwa ada kejahatan yang sangat besar di lingkungan kita yang kita tahu kemudian kita diam. Sehingga saya menggunakan di iklan tadi, ya, ada gium yang mengatakan jika kita tahu adanya sebuah kejahatan, kita diam, maka kita adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Saya bahkan kadang menggunakan kata-kata sindiran yang mungkin sarkasme ya. Izin Pak Ketut, izin Pak Hasto. Kadangkala ya kita ini harus kontemplasi ya. Ini negara besar, negara yang penduduknya kita ini beragama, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Protestan, ya Konghucu. Kita ini rajin kalau bicara sholat rajin. Kadangkala jidat kita sampai hitam misalnya. Ya. Atribut-atribut kesolehan kita pakai, tapi ada kejahatan kita diam. Bahkan kita menjadi bagian kejahatan. Kadang saya sering guyon, mungkin saya lebih salut dengan orang komunis, maaf, orang ateis, nggak percaya Tuhan. Tapi praktek kehidupan sosialnya dia jujur gitu. Mungkin ya, ini mungkin ya. Nanti saya dianggap melakukan penistaan agama lagi. Mungkin dalam pandangan saya. Saya lebih salut dan menghormati orang tidak percaya Tuhan tapi dalam relasi sosial, kehidupan sosialnya dia memiliki kesolehan. Tidak korupsi, tidak kompromi terhadap kejahatan, tidak membiarkan praktek-praktek curang. Lah kita ini kalau baca Al-Quran, khatam, sholat 5 kali nggak pernah putus. Jumatan nggak pernah absen, masuk gereja, masuk vihara, ya nggak ada crossing absennya, checklist semua. Tapi kejahatan nyata yang di depan kita yang mengorbankan anak-anak bangsa ini seolah-olah kita tidak peduli. Maka ini adalah kerja-kerja kemanusiaan, ya. Sehingga saya ingin mengingatkan teman-teman di lingkungan BP2MI, lihat bapak-bapak, ya kalau bicara honor berapa, sangat tidak seimbang, ya. Ilmu yang ada pada diri mereka, pengetahuan yang ada pada diri mereka, tenaga pikiran yang ada pada mereka disumbangkan dengan sukarela untuk lembaga ini, sehingga menurut saya tidak adil jika orang-orang BP2MI sendiri kemudian ya tidak merespon ini dengan kerja-kerja bersama dengan semangat yang sama.